Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, pada siang hari ini kita melanjutkan kajian hadis berikutnya. Bismillahirrahmanirrahim. An Abi Hurairah radhiyallahu an Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam qala sab'atun yudhilluhumullahu ta'ala yawma la dhilla illa dhilluh. Al-imamul adilu wa syabun nasha'a fi ibadati rabbih wa rajulun qalbuhu mu'allaqun bil masajidi wa rajulani tahabba fillahi ijtama'a alaihi wa tafarraqa alaihi wa rajulun talabathu imra'atun dhatu mansibin wa jamalin faqala inni akhafullaha rabbal alamin wa rajulun tasaddaqa bi sadaqatin akhfa hatta la ta'lama shimaluhu madza tunfiqu yaminuhu wa rajulun dzakarallaha azza wa jalla khaliyan fafadat 'ainahu. Muttafaqun alaih. Dari Abi Hurairah radhiyallahu an, ya. Hadis ini riwayat dari Abi Hurairah radhiyallahu an, dari Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ada 7 golongan yauma la dhilla illa dhilluh. 7 golongan, ya. Nanti pada hari kiamat di sini yauma la dhilla illa dhilluh, pada yauma di sini maksudnya adalah yaumul qiyamah. Saya buka di sarahnya Sahihul Bukhari, juga di Al-Masalik fi Syarhil Muwatta. Di sini diterangkan bahwa ada 7 golongan yang nanti mendapatkan himayah, mendapatkan perlindungan dari Allah Subhanahu wa taala pada hari kiamat. Kita akan bahas satu persatu. Siapa mereka? Apakah diri kita semuanya? Oke. Alhamdulillah, terima kasih. Sudah banyak yang bergabung. Apakah kita termasuk nanti golongan yang akan disebut dalam hadis ini atau kita belum termasuk? Lalu kalau kita belum termasuk, mari kita gabung di golongan tersebut. Yang pertama adalah al-imamul adilu, seorang pemimpin yang adil. Seorang pemimpin yang adil. Pemimpin yang adil, ya. Di sini dalam Syarah Sahihul Bukhari diterangkan, ya. Mungkin dari pemirsa yang melihat ada yang menjadi seorang pemimpin, jadilah pemimpin yang adil. Adil itu secara bahasa banyak definisi tentang apa itu adil. Adil itu maknanya al-wadi'u kulla syai'in fi mawdi'ihi, meletakkan sesuatu pada tempatnya. Jadi lawan katanya zalim. Okay? Ada yang mengatakan adil itu, okay, seperti seorang pemimpin yang berpikir untuk kemaslahatan umat. Okay. Seorang pemimpin yang berpikir untuk kemaslahatan umat. Mungkin banyak dari kita yang ada yang ingin menjadi seorang pemimpin, ya. Itu boleh-boleh saja asalkan niatnya bagus. Okay. Silakan Anda mencalonkan diri menjadi seorang lurah, menjadi seorang bupati, seorang dewan, seorang presiden atau apapun. Silakan, tapi yang penting azamnya, niatnya adalah untuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, untuk kemaslahatan umat. Ada suatu makalah dari Imam Hasan Al-Basri radhiyallahu an. Beliau mengatakan, Imam Hasan Al-Basri dalam kitab Al-Masalik fi Syarhil Muwatta, beliau mengatakan, Imam Hasan Al-Basri mengatakan, "Lau kanat li da'watun mustajabatun la ja'altuha fi imamin adilin." Andaikan saya mempunyai doa yang mustajab, ya, maka aku akan berdoa, aku jadikan doa mustajab itu pada seorang imam yang adil. Karena kebijakan seorang imam yang adil itu sangat berpengaruh terhadap kemajuan masyarakat, kemajuan bangsa, kemajuan negara, kemajuan suatu wilayah. Saya teringat sebuah statement dari Gus Bah, itu masuk akal juga. 1000 fatwa ulama tentang haramnya tempat prostitusi
1000 fatwanya ulama tentang haramnya tempat hiburan itu kalah dengan satu keputusan dari seorang pemimpin. Jadi makanya satu tanda tangan seorang pemimpin itu berpengaruh terhadap kebijakan suatu negara, kebijakan suatu wilayah. Pada karena itu mari kita berdoa semoga pemimpin-pemimpin kita di negara ini, di wilayah kita, semoga benar-benar pemimpin yang adil. Amin ya rabbal alamin. Jadi doanya Imam Hasan Al-Basri tadi itu doa yang memang untuk lil maslahah. Sekali lagi kata Imam Hasan Al-Basri, saya ulangi lagi, lau kanat li da'watun mustajabatun laja'altuha fi imamin adilin. Imam yang adil. Jadi seorang hakim juga yang memutuskan antara perkara orang-orang juga dengan adil. Ketika para pemimpin bisa berlaku dengan adil, maka mereka akan mendapatkan kana lahum fadlun azimun, mendapatkan anugerah yang besar, mendapatkan anugerah yang luar biasa. Ini yang pertama. Jadi pemimpin yang adil itu memang harapan kita, harapan kita, yang mereka al-mura'i li huquqi ra'yah, yang menjaga hak-hak rakyat, yang menjaga hak-haknya rakyat. Masya Allah. Kemudian yang kedua, syabun nasya'a fi ibadati rabbih, seorang pemuda yang dia tumbuh dalam ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Di sini syabun nasya'a fi ibadati rabbih. Kalau dalam Imam Muhammad bin Zain dari Ubaidillah bin Umar itu ditambah hatta tuwfiya ala dzalika. Jadi seorang pemuda itu dia tumbuh dengan ibadah sampai ia meninggal. Jadi kenapa yang di sini disebut seorang pemuda? Bukan bersifat umum, karena dalam syarahnya Sahih Bukhari terangkan karena li'annal ibadata fis syabab, karena seorang pemuda kalau ibadah itu asyaddu, lebih berat, wa asyaqqu, lebih berat, karena banyak faktor dan syahwatnya masih tebal. Kalau seorang pemuda ini bisa mengalahkan syahwatnya, bisa mengalahkan hawa nafsunya, maka luar biasa. Jadi seorang pemuda, kita teringat bahwa Muhtama itu, pentingnya seorang pemuda. Dengan 10 pemuda insya Allah bisa merubah dunia, bahasa seperti itu. Jadi pemuda sangat berperan sekali. Jadi jadilah syubabul yaum rijalul ghad. Pemuda hari ini adalah seorang tokoh di masa mendatang. Jadi saya menghimbau, saya mengingatkan diri saya sendiri dan beberapa teman, usia muda ini kita manfaatkan sebaik-baiknya. Untuk apa? Untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan menunggu ibadah itu ketika tua. Karena kita nggak tahu kita sampai tua apa tidak. Karena banyak seorang pemuda mengatakan, Pak Ustadz, nanti kita akan ibadah dengan sungguh-sungguh, kita akan ibadah dengan tekun. Tapi nanti kalau umur 40 saja Ustadz. Kalau menunggu umur 40 ke atas, ini saya masih muda. Justru di usia muda seperti ini, itu sebagai waktu modal dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi sekali lagi, pemuda, jadilah pemuda yang berakal yang luar biasa, kemudian yang inovatif, kemudian yang giat beribadah, tidak hanya giat bekerja, tapi juga giat beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Itulah seorang pemuda yang luar biasa, yang bisa
semangat untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, beribadah baik secara ibadah secara horizontal maupun vertikal, ya. Pemuda yang semangat untuk dalam kegiatan masjid, dalam kegiatan sosial, ya, yang berperan yang positif dalam masyarakat, ya. Syabun nas'a fi ibadati rabbih. Kemudian warajulun qalbuhu mu'allaqun bil masajidi, ya. Seorang pemuda, seseorang qalbuhu mu'allaqun bil masajidi. Ya, yang ketiga ini seseorang yang hatinya bergantung dengan masjid. Ya. Di sini dalam Syarah Sahih Bukhari diterangkan maknahu syadidul hubbilaha wal mulazamatul jama'ati fiha. Di antara maknanya, ya, sangat cinta untuk kepada masjid, kemudian tekun berjamaah dalam masjid. Tidak hanya itu juga, bisa gimana lebih luas, berpikir untuk kemaslahatan masjid, bahkan lebih luas lagi, berpikir bagaimana masjid ini bisa bermanfaat untuk sekeliling masjid. Masjid ini bisa bermanfaat kepada sekeliling masjid. Jadi masjid itu diberdayakan. Jadi rajulun qalbuhu mu'allaqun bil masjid maknanya, kalau tekstual dalam kitab itu kan cinta kepada masjid, berjamaah di masjid. Oke, tapi kita bisa bimbang lebih luas, yaitu walaupun di luar masjid tapi berpikir untuk kemaslahatan masjid. Syukur-syukur bagaimana masjid itu bisa bermanfaat untuk sekeliling masjid. Jangan sampai nuwun sewu, ya, terkait dengan masjid ini, ya. Masjid yang megah namun sekelilingnya itu orang yang kelaparan. Ini muskilah ini, masalah ini. Ya, kita juga harus berpikir, ya, masjid ini bisa berkembang, tapi orang sekeliling masjid juga bisa merasakan kemakmuran masjid. Rajulun qalbuhu mu'allaqun bil masajid. Oke, ya, mari kita makmurkan masjid ini, ya. Kemudian, ya, dalam memakmurkan masjid, mari kita bersama-sama, ya. Sekarang banyak masjid yang megah, namun bagaimana masjid ini tidak hanya bangunannya yang megah, tapi isinya juga berkualitas. Oke, jamaahnya rame, kemudian masjid jamaahnya ini, oke, semua ikut kontribusi untuk kemakmuran masjid. Bagaimana, oke, masjid ini bisa bermanfaat untuk umat. Kemudian, ya, warajulani tahabba fillahi ijtama'a alaihi wa tafarraqa alaihi. Ada dua orang yang dia cinta karena Allah Subhanahu wa taala. Dia kumpul, dua orang tadi karena Allah Subhanahu wa taala. Wa tafarraqa alaihi, dia pisah juga karena Allah Subhanahu wa taala. Bahkan sampai ajal menjemput, ya. Jadi orang tadi kumpul, dulu ketika mondok kumpul, ya, karena Allah Subhanahu wa taala. Ya, bareng-bareng bersama-sama untuk mencari ilmunya Allah Subhanahu wa taala. Ketika sudah lulus pondok, berpisah masing-masing untuk berjuang di masyarakat sesuai kemampuan masing-masing. Lah ini juga karena Allah Subhanahu wa taala. Ya, di bertemunya karena Allah, ya, pisahnya juga karena Allah Subhanahu wa taala. Hadirin hadirat rahimakumullah subhanahu wa ta'ala. Yang keempat, ya, yang kelima. Pertama alimah madil, kemudian kedua pemuda yang tumbuh dalam untuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, kemudian tadi orang yang hatinya berkandung dengan masjid, kemudian orang yang berkumpul karena Allah, berpisah karena Allah. Selanjutnya rajulun talabatu imra'atun, masyaallah. Seseorang yang diajak oleh seorang perempuan. Perempuan tadi orang yang dzati mansibin, ya, dzatu mansibin, yang punya pangkat, yang punya kecantikan. Di sini maknanya adalah
ada seseorang laki-laki atau sebaliknya seorang laki-laki digoda oleh perempuan atau seorang perempuan digoda oleh laki-laki. Ya, seorang laki-laki digoda oleh perempuan atau seorang perempuan digoda laki juga bisa sebaliknya. Digoda untuk berbuat yang tidak bagus, ya, untuk zina, untuk melakukan hal yang tidak baik, hal yang senonoh. Namun apa yang ia katakan? Faqala, maka laki-laki tadi yang digoda mengatakan, inni akhafullaha rabbal alamin, aku takut kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Mungkin ketika ada seorang yang terpeleset dalam perbuatan yang tidak bagus seperti itu, yang kayak zina tadi, gak apa-apa mas, gak ada orang. Itu kan kalau dia berpikir gak ada orang, itu kan manusia. Tapi laki-laki mengatakan di sini gak ada orang, tapi Allah selalu melihat kita. Dimanapun kita berada, Allah selalu melihat kita. Maka ketika laki-laki tadi diajak berbuat zina, diajak berbuat yang tidak bagus, yang senonoh, berbuat mesum dan lain-lainnya, laki-laki tadi mengatakan, inni akhafullaha rabbal alamin, aku takut kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Ya, aku takut kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi ini karena apa? Karena dia hatinya sudah berpikir, sudah bisa merasakan kehadirat Allah subhanahu wa ta'ala. Ya. Jadi orang seperti ini tidak tergoda. Dia akan digoda, dia aman, tidak terjerumus, karena ia dijaga oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Dia melihat Allah subhanahu wa ta'ala. Kayak kisah Nabi Yusuf dan surat Nabi Yusuf, walaqad hammat bihi wa hamma biha laula aw burhana rabbih kadzalika linasrifa anhu as-su'a wal fahsya innahu min ibadina al-mukhlasin. Ya, sungguh perempuan Zulaikha itu berkehendak kepada Nabi Yusuf. Nabi Yusuf berkehendak kepadanya karena manusiawi, namun Nabi sekiranya enggak melihat tanda dari Allah, burhan dari Allah. Tapi karena Nabi Yusuf ada tanda dari Allah, burhan dari Allah, ada petunjuk dari Allah, Nabi Yusuf tidak tergoda. Jadi kami memalingkan keburukan, kadzalika linasrifa anhu su'a, kami memalingkan keburukan dan kekejian dari dirinya. Ya. Innahu min ibadinal mukhlasin. Sebenarnya Nabi Yusuf termasuk hamba-hamba yang kami pilih. Ya. Jadi dalam hadis ini ada seseorang yang digoda oleh seseorang yang lain, yang dia punya kedudukan, punya kecantikan, atau kalau perempuan digoda laki-laki yang punya ketampanan, namun dia bisa menjaga dirinya, bisa menjaga dirinya. Ada sebagian makalah dari sebagian ulama, ya, ini agar laki-laki, agar saya laki-laki juga, ya, semoga kita juga dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Inni akhafu minan nisa'i aktsara mimma akhafu minasyaitan. Aku takut kepada perempuan lebih banyak daripada aku takut kepada syaitan. Kenapa? Kan Allah mengatakan inna kaidas syaitani kana dha'ifa. Tipu daya syaitan itu lemah. Kalau dalam perempuan inna kaidakunna azim, tipu daya perempuan itu ya besar. Jadi semoga diri kita dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala, ya, dari perbuatan yang tidak bagus. Ada suatu ijazah, ya, ketika bayi itu lahir, setelah diadzani sebelah kanan, kemudian diqomati sebelah kiri, bacakanlah inna anzalnahu fi lailatul qadr, surat inna anzalna. Insyaallah nanti bayi tersebut ketika tumbuh dewasa dijaga oleh Allah dari perbuatan zina. Ya. Jadi orang tadi tidak tergoda untuk melakukan hal yang tidak bagus, walaupun dalam keadaan sepi, ya. Walaupun dalam keadaan sepi, karena apa? Ia melihat Allah Subhanahu wa taala. Ya, karena hatinya hidup. Ia melihat Allah Subhanahu wa taala. Beda kalau hatinya basironya enggak hidup. Maka ia hanya menggunakan barometer mata saja. Kalau barometernya mata, maka memang enggak ada orang. Tapi kali barometernya basirah, maka yang mengatakan, basirnya dia mengatakan, kalbunya mengatakan, nurnya mengatakan,
ada Allah yang selalu melihat kita. Ada Allah yang selalu melihat kita. Ya, gitu. Semoga kita dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ya, oleh karena itu kita jaga diri kita masing-masing, kita jaga anak-anak kita jaga teman-teman kita, ya, jangan sampai berbuat yang tidak bagus. Ya. Kita ajari mereka bahwa dimanapun kita berada, kita dilihat oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian selanjutnya, warajulun tasaddaqa bi shadaqatin akhfa hatta la ta'lama shimaluhu madza tunfiqu yaminuhu. Seseorang yang bersedekah dengan sedekah yang samar sampai ya, tangan kirinya tidak mengetahui apa yang diberikan oleh tangan yang sebelah kanan. Ini sebuah gambaran kinayah ya. Jadi di sini tangan kiri nggak mengetahui apa yang dikeluarkan oleh sebelah kanan. Masya Allah, ini berarti sedekah yang ikhlas. Sedekah yang ikhlas. Oke, kalau zakat dalam hal yang wajib diumumkan boleh kalau dia memang nggak ada riya dan bisa membuat contoh untuk kepada yang lain, nggak masalah. Ya, jadi ini sedekah dia ya, yang ikhlas, ikhlas. Nah, ikhlas itu apa? Tanpa pamrih, karena Allah Subhanahu wa ta'ala, ya, bukan karena ingin dipuji orang, bukan karena dipuji pengen ya, dianggap sebagai orang yang apa-apa, bukan, tapi dia murni kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya. Sesuatu kalau karena Allah, ya, sesuatu karena lillahi ta'ala, jadi Allah sendiri yang akan memberikan ya, anugerahnya. Nah, itu kunci ikhlas itu luar biasa, masya Allah, masya Allah, subhanallah. Yang terakhir, ya, karena nanti jam 1 saya mau, jam 2 saya ada ngaji lagi di tempat yang lain. Yang terakhir, warajulun dzakarallaha subhanahu wa ta'ala khalian fafadat ainahu. Orang yang ingat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, zikir ingat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala di tempat yang sepi, kemudian fafadat ainahu, kedua matanya mengeluarkan air mata. Subhanallah. Ya, subhanallah. Ya. Dalam ya, syarahnya Sahih Bukhari dia mengatakan ya, walau kana fil mala, itu wa ayyidu riwayatul Baihaqi, walaupun tempat yang ramai juga, intinya dia menangis, kedua air matanya menangis ketika ingat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Memang kalau dalam kondisi sepi itu ab'adu minar riya, lebih jauh menjauhkan dirinya dari perbuatan riya, dari sifat riya, sifat pamer. Namun kalau orang sudah tertata hatinya, dimanapun ia berada, kapanpun dimanapun, karena sudah inni wajhatu wajhiya, dia muwajjah, dia madhab ring Allah Subhanahu wa ta'ala, maka memang sudah bersih hatinya, sudah faham tentang ilmunya amal, ikhlasillahi ta'ala, ya nggak masalah dimanapun. Apalagi dia bisa berzikir, fafadat aina, ya, kedua matanya menangis. Masya Allah, zikir ini entah biqalbihi luar biasa, kemudian bilisanihi, biqalbi bil lisan, dengan hati dan lisan keduanya. Ya, yang penting ia bisa merasakan kehadiran Allah Subhanahu wa ta'ala, ya, seperti dalam Al-Quran, wa tara a'yunahum tafidhu minad dam'i, ya, jadi mengalir air matanya, masya Allah,
Ya. Mengalir apa? Min khasyatillah, karena takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Jadi yang merasakan takut kepada Allah Subhanahu wa taala yakunu buka min khasyatillah, karena takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Namun ini karena melihat sifat jalaliyah Allah Subhanahu wa taala, keagungan Allah Subhanahu wa taala, maka ia menangis karena min khasyatillah. Namun fi awsafil jamal, melihat betapa indahnya Allah Subhanahu wa taala, maka ia menangis minasyauqi ilaihi, karena rindu kepada Allah Subhanahu wa taala. Subhanallah, menangisnya itu. Jadi ini Imam Qurtubi mengatakan, ya, saya ulangi lagi, ketika dia menangis, seorang tadi menangis ketika zikir, merasakan jalaliyah Allah Subhanahu wa taala, keagungan Allah Subhanahu wa taala, yang menangis karena dorongan min khasyatillah, takut kepada Allah. Namun ketika merasakan jamal fi awsafil jamal, sifat-sifat keindahan Allah Subhanahu wa taala, orang tadi menangis karena syauqan ilallahi Subhanahu wa taala. Dia menangis karena rindu kepada Allah Subhanahu wa taala. Okay. Jadi ketika baca Quran, ketika ia bersolawat, ketika ia zikir, okay, menangislah air matanya, benar-benar murni karena khasyah, takut kepada Allah Subhanahu wa taala, karena memang rindu kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketika ia baca sholawat, menangis karena rindu kepada baginda Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga kita semua termasuk dalam golongan yang disebut dalam hadis ini. Mari kita tingkatkan potensi kemampuan, tingkatkan iman kita, tingkatkan keimanan kita, tingkatkan ruhaniyah kita dengan mengikuti akhlak dan petunjuk dari baginda Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini yang bisa kami sampaikan. Insyaallah nanti ketemu di lain waktu, ya. Aku qauli hadza wal 'afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.